Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Di kesempatan kali ini saya akan belajar tentang cara menghubungkan not MCU dengan beberapa komponen seperti RFID, motor servo, dan buzzer. Untuk level 2 ini saya sudah download dan pahami skematik rangkaian yang telah dibagikan. Selanjutnya saya akan pasang pin dari not MCU ke masing-masing komponen dengan menggunakan jumper dan breadboard. Yuk ikuti penjelasan ini dan pastikan semua langkah dilakukan dengan cermat agar semuanya berjalan lancar. Ya, yang pertama kita akan melakukan praktik buzzer. Pertama kita verify dulu. Jika sudah verify, kita akan melakukan upload. Nah, pada praktik ini not MCU dihubungkan ke buzzer menggunakan pin GPIO atau General Purpose Input Output. Kode yang digunakan untuk mengatur frekuensi dan pola suara buzzer menggunakan PWM atau Pulse Width Modulation untuk menghasilkan suara. Selanjutnya dia akan menghasilkan suara seperti ini. Ya, sudah kita coding di atas. Nah, selanjutnya pada perkodingan kita melakukan inisialisasi dengan pin GPIO yang akan digunakan untuk buzzer, yaitu GPIO 15. Selanjutnya pada bagian setup kita mengatur pin diatur sebagai output, dan selanjutnya pada fungsi loop akan mengatur frekuensi suara yang dihasilkan buzzer. Pada praktik pertama ini untuk menguji apakah buzzer dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan suara sesuai dengan pengaturan frekuensi dalam kode. Selanjutnya kita akan melakukan praktik servo pada motor. Ya, selanjutnya kita akan melakukan praktik pada servo motor. Yang pertama kita verify terlebih dahulu. Jika sudah verify, kita upload. Nah, pada praktik ini servo motor dihubungkan ke not MCU melalui pin GPIO 2. Terus pada praktik ini juga melibatkan kontrol dengan gerakan servo, yaitu untuk berputar dari 0 hingga 180 derajat dan sebaliknya. Kita tunggu terlebih dahulu uploadingnya. Jika sudah, dia akan bergerak seperti ini. Bergerak 180 derajat sampai dengan 0. Nah, pada proses pemrogramannya di sini kita menginisialisasikan servo dan pin GPIO yang digunakan untuk mengontrolnya. Selanjutnya pada bagian setup kita hubungkan dengan GPIO 2, dan pada fungsi loop itu mengatur pergerakan servo dengan menggunakan perintah untuk memutar dari 0 hingga 180 derajat dan kembali ke 0 secara bertahap. Pada praktik ini kita menguji apakah servo dapat berputar sesuai dengan instruksi kode dengan bergerak dalam rentang sudut tertentu dengan kecepatan yang ditentukan. Selanjutnya kita akan melanjutkan praktik ke RFID. Selanjutnya kita akan melakukan praktik yang ketiga, yaitu menggunakan RFID. Pertama kita verify terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan melakukan upload. Nah, pada praktik RFID ini kita menemukan not MCU dihubungkan dengan modul RFID atau MFRC 522 untuk membaca kartu RFID. Beberapa pin GPIO digunakan untuk menghubungkan RFID dengan not MCU, seperti pin untuk SPI atau Serial Peripheral Interface, komunikasi, dan pin RST kamu di reset. Oke, mari kita coba gunakan kartu. Di tab di sini. Dan akan terbaca di sini. Mari kita tap ulang. Nah, akan terbaca di sini. Selanjutnya pada proses pemrograman pada bagian setup, yang pertama itu kita
inisialisasikan pin GPIO untuk RFID dan menggunakan library RFID yang sudah kita install terlebih dahulu. Dan pada bagian setup dilakukan inisialisasikan komunikasi serial dan RFID. Selanjutnya pada fungsi loop, kita memantau apakah kartu RFID terdeteksi atau tidak, dan jika tidak terdeteksi, nomor kartu akan ditampilkan di serial monitor. Menurut saya, praktik ini untuk membaca data dari kartu RFID dan menampilkan informasi tersebut di serial monitor model MCU. Selanjutnya kita praktik yang terakhir itu menggabungkan buzzer, servo, dan RFID. Selanjutnya itu yang terakhir itu menggabungkan buzzer, servo, dan RFID. Yang pertama kita verify terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita upload. Nah, pada praktik ini yaitu bagian terakhir ketiga perangkat buzzer, servo, dan RFID diintegrasikan dalam satu proyek. Ketika kartu RFID di-scan, buzzer akan berbunyi dan servo akan bergerak sesuai dengan instruksi yang diberikan. Tunggu sebentar. Masih upload. Buzzer sudah siap. Mari kita coba. Kita akan mengetap di sini. Buzzer akan bergerak. Dan mari kita coba sekali lagi. Sudah di tap, buzzer bergerak dan buzzer bergerak, servo bergerak, dan buzzer berbunyi. Pada bagian code, semua kode untuk masing-masing perangkat digabungkan menjadi satu program yang memungkinkan RFID untuk memicu aksi pada buzzer dan servo. Yaitu pada bagian terakhir ini adalah untuk menguji bagaimana ketiga perangkat dapat bekerja bersama dalam satu sistem, di mana kartu RFID memicu tindakan fisik atau servo dan output suara seperti buzzer. Sekian dari saya, kalau ada kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.